Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Rahman Hakim dari kelas akuntansi 6C. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang sistem realisasi program kecamatan dan desa. Pengertian program pelayanan kecamatan dan desa ada dua pengertian untuk istilah program pelayanan kecamatan dan desa, yaitu pengertian secara khusus dan umum. Menurut pengertian secara umum, program dapat diartikan sebagai rencana. Pengertian umum lainnya tentang program pelayanan kecamatan dan desa adalah suatu unit atau kesatuan kegiatan yang terkait dengan pelayanan kecamatan dan desa. Sedangkan secara khusus, apabila program ini langsung dikaitkan dengan evaluasi program, maka program pelayanan administrasi dan kependudukan kecamatan dan desa didefinisikan sebagai suatu unit atau kesatuan kegiatan administrasi serta kependudukan yang merupakan realisasi atau implementasi dari kebijakan kecamatan dan desa berlangsung dalam proses yang berkesinambungan serta terjadi dalam suatu organisasi administratif kecamatan dan desa yang melibatkan sekelompok orang. Lalu ada konsep kualitas pelayanan kecamatan dan desa. Konsep kualitas lebih banyak dibicarakan dan berkembang pada industri manufaktur karena permasalahannya lebih nyata, lebih mudah diformulasikan dibandingkan industri jasa. Akibatnya, banyak konsep kualitas jasa dipengaruhi dan mengacu pada konsep kualitas yang berkembang pada industri manufaktur. Pelayanan kecamatan dan desa merupakan pelayanan publik yang berbentuk jasa. Lalu ada kualitas organisasi kecamatan dan desa. Setiap orang berhak atas pelayanan kecamatan dan desa yang berkualitas. Seorang dapat memastikan dirinya mendapatkan pelayanan kecamatan dan desa terbaik ketika seorang tersebut membutuhkan pelayanan atau mengurus surat kependudukan. Misalnya, peningkatan kualitas adalah suatu sistem di mana hasil kecamatan dan desa yang lebih baik dicapai melalui proses penganalisis dan meningkatkan pelayanan kecamatan dan desa. Lalu ada sistem realisasi program kecamatan dan desa. Sistem realisasi program kecamatan dan desa itu meliputi yang pertama kualitas sistem pemukiman, 2 kualitas sistem jaringan jalan, 3 kualitas sistem jaringan transportasi, 4 kualitas sistem flora atau tata hijau, dan yang kelima ada kualitas sistem jaringan prasarana wilayah. Lalu ada kualitas sistem pemukiman. Untuk mendapatkan sistem pemukiman yang berkualitas, diperlukan pengembangan keperawatan perumahan dan pemukiman secara luas yang dapat memunculkan norma-norma kehidupan perkotaan serta pedesaan yang menunjang kehidupan yang beraneka-ragaman dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. 2. Kualitas sistem jaringan jalan. Prasarana jalan merupakan salah satu fasilitas infrastruktur transportasi yang paling strategis untuk mempertahankan kinerjanya. Maka prasarana jalan perlu dikelola sedemikian rupa sehingga kondisinya dapat terpelihara semaksimal mungkin dengan pendanaan yang optimum. 3. Ada kualitas sistem jaringan transportasi. Dalam rangka meningkatkan pelayanan transportasi, dikembangkan kebijakan seperti meningkatkan kualitas penyelenggaraan transportasi melalui peningkatan profesionalisme manajemen operasi dan efisiensi, meningkatkan kelancaran ketepatan jadwal perjalanan. 4. Ada kualitas sistem flora atau tata hijau. Menurunnya kuantitas dan kualitas yang terbuka publik yang ada di perkotaan, baik berupa sistem flora atau tata hijau maupun ruang terbuka non hijau, telah mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan wilayah seperti seringnya terjadi banjir di perkotaan, tingginya polusi udara, meningkat kerawanan sosial, kriminalitas dan krisis sosial, dan menurunnya produktivitas masyarakat akibat stres karena terbatasnya ruang publik yang tersedia untuk interaksi sosial. Dan yang kelima ada kualitas sistem jaringan prasarana wilayah lainnya. Sistem jaringan prasarana wilayah lainnya biasanya meliputi yang pertama ada rencana sistem jaringan telematika, 2 rencana sistem jaringan sumber daya air, yang ketiga ada rencana sistem jaringan drainase, 4 rencana sistem jaringan energi, yang kelima ada rencana sistem jaringan prasarana lingkungan, dan yang terakhir ada rencana sistem jaringan pemadam kebakaran.
Mungkin segitu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.